Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya? Baik. Kan? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas angka, yaitu kelas 5 dan kelas 4 itu digabung jadi satu karena berhubung guru kelas 4 tidak hadir ya. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Kalau sebelum itu ada yang nggak datang nggak? Siapa kelas 5 yang nggak datang? Datang semua? Kelas 4? Datang semua? Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dapat keberkahan sebelum melakukan proses pembelajaran. Coba salah satu siswa yang laki-laki itu yang di belakang kelas 4, siapa? Nah, ibu mau tanya nih, kelas 5 ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Nah, hari ini kelas 5 akan belajar tentang memahami jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin, ya kan? Kelas 4 akan belajar tentang menjelaskan dampak positif serta negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia, ya. Ada yang tahu? Belum belajar berarti? Jadi tujuan pembelajaran untuk kelas 5 adalah untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan makanan bergizi serta mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin ya. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 4 adalah untuk menjelaskan dampak positif serta negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Oke? Baik, di sini ibu akan membagi kelompok untuk kelas 5 dan kelas 4. Masing-masing 2 kelompok. Meja pertama, Zahra dan Wawan kelompok 1. Meja kedua, Amel dan Ijah kelompok 2. Kelas 4, Nisa sama Alia itu kelompok 1. Meja kedua ada Mufin dan Opal dia kelompok 2. Ini ya kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ibu meminta kelas 5 mengenai jenis-jenis makanan yang telah ada di buku ya bukunya. Kemudian buku ya buku IPAS. Kemudian kelas 4 ibu minta juga mengamati gambar-gambar yang ada di buku ya. Kemudian ibu minta masing-masing kelompok dari kelas 5 mengidentifikasi jenis-jenis makanan tersebut dalam kelompok karbohidrat, protein, dan vitamin. Sedangkan kelas 4 mengidentifikasi gambar-gambar tersebut mana yang termasuk dampak positif dan dampak negatif ya. Kemudian siswa kelas 5 menuliskan hasil pengamatannya ke dalam lembar kerja. Ya, lembar kerja itu buat pakai kertas lembar ya yang telah disediakan. Kemudian yang begitu juga kelas 4 nanti ditulis di kertas lembar yang akan kasih ya. Nanti setelah selesai, salah satu perwakilan dari setiap kelompok 1 dan 2 baik kelas 5 dan kelas 4 menyampaikan atau menjelaskan ke depan. Oke, paham? Semuanya? Oke. Coba perwakilan dari kelompok 1 kelas 5. Kemudian kelas 4 kelompok 1 sini maju. Ya, benar semua yang kalian sampaikan bisa benar ya kan, bahwa untuk kelas 5 makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita, ya kan? Makanan bergizi ada apa aja? Karbohidrat, ada protein dan vitamin, ya kan? Karbohidrat adalah zat yang diperlukan tubuh sebagai energi utama, ya kan? Kalau misalnya kita makan nasi, kan kita Indonesia identik dengan makan nasi kan? Apa yang terjadi? Kalau yang makan nasi sakit, mas kan? Selain itu karbohidrat selain pada nasi ada di mana lagi? Ada roti, kentang, umbi-umbian, labu juga bisa, ya? Ya, tepung. Yang kedua ada protein. Zat yang diperlukan sebagai penyusun sel-sel pada tubuh yang berguna untuk pertumbuhan, ya kan? Protein itu banyak terkandung pada daging-dagingan, ya. Tempe juga ada proteinnya. Kemudian vitamin. Vitamin diperlukan tubuh untuk mengatur organ-organ tubuh bekerja sebagai mestinya. Vitamin banyak terdapat pada kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran, ya kan? Kemudian untuk kelas 4 udah benar semua yang disampaikan tadi ya, era globalisasi yang menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif ya. Dampak positifnya adalah adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan terjadi di sebuah dunia tanpa mengenal batas negara. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Kemudian yang ketiga, memudahkan berbagai kegiatan manusia serta arus pergerakan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan lancar. Kemudian dampak negatifnya adalah kesenian tradisional kurang diminati golongan muda, ya kan? Karena udah terpengaruh budaya-budaya modern, budaya luar gitu jadinya menyebabkan kesenian tradisional kurang diminati oleh golongan muda. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari globalisasi adalah pengamanan negara terancam karena masuknya paham liberalisme dan komunisme. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah masuknya perusahaan-perusahaan multinasional dapat kesimpulannya yang dapat kita ambil apa untuk kelas 5 tentang makanan bergizi ada apa aja tadi? Ada apa aja? Nah, yang kuat suaranya? Karbohidrat, protein, vitamin. Dan semua kandungan itu baik untuk tubuh dan harus seimbang. Kalau untuk kelas 4 kesimpulannya apa tentang era globalisasi? Positif. Era globalisasi memiliki dampak positif dan negatif, ya kan? Yang tadi udah dijelaskan. Di sini gua akan memberikan tugas lainnya untuk anak kelas 5 dan anak kelas 4 ya. Dikerjakan di rumah, oke?